Selamat siang Bapak Ibu. Siang ini saya dan Ibu Yeni akan mencoba mempraktekkan coaching di dalam supervisi akademik. Nanti ada beberapa kasus yang akan kita diskusikan bersama terkait praktek coaching. Kita akan mulai dari saya dulu sebagai coachnya. Saya Nikromreni Astuti dan nanti coachnya Anjalari Yeni Mariani. Betul ya? Jadi saya akan memposisikan diri sebagai coach, kemudian Ibu Yeni nanti akan sebagai coachnya. Itu sudah siap Ibu Yeni? Ya, mari Bu Reni siap. Selamat siang Bu Yeni, gimana kabarnya siang hari ini? Baik Bu Reni. Alhamdulillah. Bagaimana baik, kabar ya. Bu Reni hari ini? Hari ini saya juga baik, sehat, puji Tuhan ya. Nah, kemarin Bu Yeni minta bertemu dengan saya. Ada apa ini Bu? Ada kisah apa yang mau dibagikan ke saya? Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bu Reni. Boleh. Apa itu? Ya, begini Bu, ini langsung saja ya untuk kaitannya dengan rekan-rekan yang ada di sekolah Ibu. Akhir-akhir ini saya itu memperhatikan rekan-rekan guru itu kok belum ada perubahan ya. Dalam artian mereka itu dalam mengajar belum menggunakan metode atau variasi-variasi pembelajaran yang mana kan kita juga tahu bahwa di kurikulum Merdeka itu guru itu dituntut untuk bisa berinovasi ya sesuai dengan tuntutan zaman yang mana dalam penyampaian pembelajaran itu kita harus lebih inovatif. Tetapi pada kenyataannya saya lihat di lapangan banyak guru-guru itu yang masih menggunakan pembelajaran secara metode konvensional. Nah, ada lagi yang masih menggunakan metode ceramah seperti itu. Terus mungkin saya lihat juga kalau dengan teknologi yang sudah ada ini kan seharusnya kita ini ya Bu ya bisa mengikuti perkembangan zaman atau perubahan yang mana anak-anak itu ketika itu pembelajaran itu mereka juga tidak merasa bosan. Karena kalau seperti yang sudah itu kan guru itu hanya ceramah, berpatokan hanya dengan buku. Ketika anak melihat gurunya itu kok malas lagi mendengarkan lagi. Nah, jadi anak itu merasa bosan seperti itu. Itu Ibu. Oke, berarti kalau saya coba garis bawah ini ya Bu ya, permasalahan Bu Yeni ini berkaitan dengan rekan-rekan gurunya Bu Yeni yang pembelajarannya itu masih konvensional gitu ya, ceramah begitu ya, sampai membuat murid-muridnya bosan. Begitukah Bu? Iya. Oke. Iya Bu, betul. Jadi mereka masih menggunakan metode konvensional dan belum mau merubah untuk pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Ya. Jadi kalau misalnya siang hari ini kita ngobrol nih ya Bu ya. Jadi Bu Yeni ini berharap gimana nih Bu? Pertemuan kita siang hari ini apa yang Bu Yeni harap dapatkan dari pembicaraan kita siang hari ini? Iya, yang saya harapkan Ibu dari percakapan dengan Bu Reni mungkin saya ingin adanya perubahan dari rekan-rekan guru Ibu. Bagaimana mereka bisa menyampaikan materi pembelajaran itu dengan metode yang menarik, yang bervariasi sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan. Oke. Seperti itu. Jadi Bu Yeni ingin ada perubahan gitu ya di sekolahnya Bu Yeni supaya guru-gurunya ini tidak hanya mengajar konvensional. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Yeni perubahan yang bagaimana sih yang Bu Yeni itu cita-citakan, harapkan gitu, yang Bu Yeni ingin dapatkan dan terjadi di sekolahan Bu Yeni itu yang seperti apa? Yang saya inginkan adalah perubahan dalam penyampaian pembelajaran Ibu. Misalnya dalam hal metode pembelajaran yang lebih bervariatif, menggunakan aplikasi yang menarik. IT kan sekarang tuh banyak sekali ya Ibu, aplikasi pembelajarannya. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk mengantarkan pembelajaran ke anak, terus kita bisa menggunakan metode lain dengan cara bermain peran, pembelajaran yang mungkin guru bisa membuat
PowerPoint atau apa sebagai bahan ajar materi yang bisa ditampilkan ke anak-anak. Jadi tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, sehingga anak-anak nanti supaya lebih aktif juga dalam pembelajarannya juga lebih bervariatif, mungkin seperti itu. Oke, ya. Menarik ya Bu ya, kalau misalnya pembelajarannya lebih bervariasi, menggunakan metode, model yang dengan IT itu pasti anak-anak juga akan tertarik. Nah, kalau seperti itu harapan Ibu Yeni, kita ibaratkan, jadi harapan Ibu Yeni itu dengan metode, model yang bervariasi itu ada di level 10. Nah, coba dipikirkan sekolahnya Bu Yeni sekarang itu posisinya ada di level berapa nih Bu? Kalau yang Bu Yeni harapkan tadi itu paling tinggi, ada di posisi ideal 10. Nah, sekarang kondisinya ada di level berapa nih Bu? Ya, sebenarnya masih di level 5 ya Bu, karena dengan penggunaan metode-metode pembelajaran yang masih konvensional dan ceramah itu, jadi kan belum adanya suatu inovasi Bu ya, jadi masih separuh lah dari harapan yang diinginkan. Ya. Lalu harapannya Bu Yeni nih, ini kan ada di posisi 5, padahal idealnya tadi 10 ya. Harapannya Bu Yeni kan mau membuat sebuah perubahan, ada perubahan. Nah, lalu harapan Bu Yeni ini mau naik sampai level berapa nih Bu? Jadi dari 5 mau ke berapa nih? Ya, mungkin kan karena juga melihat situasi dan kondisi, jadi tidak semua guru itu bisa menguasai IT. Ya mungkin kita berharap bisa di level 7 ya, dalam artian mereka bisa langsung ke level 7 itu ya dengan tingkatan mereka, kemampuan mereka sedikit demi sedikit mereka bisa lakukan, tentunya mengingat banyak guru-guru senior juga ya Bu di sini ya, jadinya mungkin untuk penggunaan IT mereka juga masih kurang. Jadi kita pelan-pelan, saya tidak muluk-muluk ini langsung 8, 9 ataupun full 10 seperti itu karena dengan kondisi guru yang ada juga. Jadi mungkin di level 7 itu masih memungkinkan untuk perubahan itu, perubahan yang bisa dilakukan dalam proses pembelajaran. Ya, itu bagus itu ya. Jadi nggak perlu langsung meloncat tinggi, tapi berawal dari one step aja udah sangat bagus ya. Nah, untuk menuju dari 5 ke 7 itu tadi, apa yang bisa Bu Yeni lakukan sih sekarang? Gitu. Jadi apa yang bisa, ya coba bisa dilakukan Bu Yeni untuk mencapai 7 itu sekarang, kira-kira apa ya yang bisa untuk mengubah keadaan itu menjadi 7? Iya Bu Reni, sebenarnya saya juga masih memikirkan itu ya Bu, dalam artian kira-kira apa yang tepat, apa yang bisa saya lakukan, tetapi apa rencana-rencana tindakan yang saya lakukan ini mungkin semacam pendampingan individu antara sesama guru Ibu. Jadi mungkin saya belum terlalu mahir, tapi saya paling tidak bisa lah untuk membantu teman-teman mengoperasionalkan komputer ataupun aplikasi lain, jadi mungkin bisa membantu teman sejawat Ibu. Ya, jadi Bu Yeni akan melakukan pendampingan individu, begitu ya. Selain pendampingan individu, apakah ada hal lain yang bisa dilakukan sekarang, gitu? Akhir-akhir ini mungkin setelah pendampingan individu itu dilakukan, apa yang bisa Bu Yeni lakukan selain itu? Ya. Mungkin selain dengan adanya pendampingan individu, saya akan lebih intensif lagi ya, intens untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, yang mana kan mereka bisa mengadakan suatu kegiatan berupa pelatihan-pelatihan ataupun workshop-workshop yang bisa untuk meningkatkan kompetensi guru Ibu. Nah, di sini bisa disampaikan materi-materi pembelajaran yang menggunakan metode atau media yang bervariatif, mungkin itu. Ya, berarti tadi sudah ada 2 ya, pendampingan individu. Ya, terus setelah itu mungkin ada workshop, pelatihan, tadi ada bagus juga tuh kolaborasi ya dengan guru IT yang mungkin bisa dipanggil, narasumber dipanggil gitu ya. Nah, Bu Yeni, kalau misalnya 2 kegiatan itu yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan di waktu-waktu dekat ini? Kalau waktu-waktu dekat ini. Oh ya, mungkin yang bisa dikerjakan di waktu dekat ini adalah pendampingan ya Bu ya. Dari pendampingan itu mungkin bisa melatih, adanya pelatihan-pelatihan yang butuh persiapan lebih matang ya. Jadi
bisa dilakukan, tetapi memang harus persiapannya lebih matang dan juga perlu narasumber seperti Iya. itu Ibu. Jadi intinya butuh persiapan yang lebih lama. Jadi saya pikir untuk pelatihan yang perlu saya lakukan secara segera ataupun yang utama yaitu bisa dikerjakan dengan teman-teman dengan melakukan pelatihan yang mana pelatihan itu bisa kita sharing untuk persiapan-persiapan yang akan kita laksanakan. Oke, baik. Seperti Berarti itu Ibu. yang bisa dilakukan di waktu dekat ini mungkin pendampingan individu dulu gitu ya, karena narasumber Iya. tadi butuh waktu ya, butuh waktu untuk pelatihan. Waktu lama, iya harus Ya. mencari dan sebagainya persiapannya. Nah, kalau pendampingan Iya. individu bisa dilakukan beberapa hari ini ya, berarti kapan itu kira-kira bisa dilakukan pendampingan individunya? Mungkin kalau bisa dilakukan secepatnya. Jadi mungkin minggu depan ataupun ketika kita melakukan koordinasi ya Ibu ya. Jadi kan setiap seminggu sekali kita ada yang namanya koordinasi. Kita bisa dalam koordinasi itu kita bisa berkolaborasi dengan teman sekolah yang mana bisa melakukan pendampingan Ibu di situ. Betul. Jadi sekali waktu kita bisa mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Oke, berarti minggu depan ya, Bu ya. Wah, itu rencana yang bagus Bu Yeni ya. Nah, kira-kira percakapan kita hari ini nih sampai di sini, apa yang sudah Bu Yeni dapatkan sih? Ya, dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran Ibu. Gambaran bagaimana untuk memulai suatu perubahan di sekolah, yaitu dengan cara mengadakan kegiatan pendampingan dan juga bisa berkolaborasi dengan rekan sekolah, yang mana di sini berkolaborasi tentunya dengan rekan-rekan yang mempunyai kompetensi dalam bidang IT, nah, serta bisa berkolaborasi dengan teman-teman untuk mengembangkan variasi metode-metode pembelajaran. Wah. Itu yang saya dapatkan dari gambaran-gambaran yang sudah kita bicarakan. Wah, puji Tuhan alhamdulillah ya, sudah ada gambarannya nih ya, dan sudah ada rencananya yang akan dilakukan ya. Nanti saya tunggu ceritanya lagi nih ya, habis pendampingan individu apa yang terjadi, ada perubahan yang bagaimana gitu ya. Bersyukur hari ini sudah selesai ya pembicaraan kita, sudah ada aksi yang mau dilakukan oleh Bu Yeni. Saya akan tunggu kabarnya, kabar gembira pasti ya, untuk apa saja sih perubahan yang sudah terjadi. Kita cukupkan pembicaraan kita siang hari ini, atau ada hal lain yang perlu disampaikan? Terima kasih Ibu, mungkin dari apa yang sudah disampaikan, insya Allah nanti dengan perubahan-perubahan yang 1 minggu ke depan, insya Allah nanti saya akan ceritakan ke Bu Reni. Mungkin ini cukup bagi saya, sudah bisa memberikan sedikit gambaran untuk saya untuk langkah ke depannya, apa yang harus saya ambil. Ya, sama-sama Bu Yeni ya. Dan Semangat terima untuk kasih ya Bu Reni. pendampingannya. Semangat untuk pendampingan individu. Terima kasih Bu Reni yang sudah bersedia meluangkan waktu mendengarkan cerita saya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Ya. Demikian Bapak Ibu. Ya. Demikian coaching dari saya sebagai coachnya dan Ibu Yeni sebagai coachnya. Kita akan refleksi. Bentar, saya sharekan. Saya dulu ya Bu ya, yang isi ya. Iya. Apa yang sudah berjalan baik sama percakapan? Ini punya saya ketutup. Iya. Keluar nggak? Ini kalau refleksi diri saya ya, saya. Refleksi. Saya ini yang atas jadi, saya. Yang refleksi atas. diri ini saya merefleksi jenengan toh? Ini saya. Ya, nanti yang pertanyaan bawah Bu Yeni. Ini saya dulu. Jadi 1 sampai 4 saya. Okay. Apa yang sudah berjalan dengan baik sama percakapan? Apa yang sudah? Ini saya yang jawab ya Bu ya. Oke. Alur Tirta. Ya, sudah. Dengan pendekatan rasa. Apa ya? Apa ya? Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Sama sih kayaknya, keterampilan.
Yeni, Yeni. Oke, Oke, yes. ini pertanyaan untuk Bu Yeni. Setelah melakukan praktek coaching, apa yang Ibu rasakan saat di coaching oleh saya? Iya, yang jelas dengan percakapan yang sudah dilaksanakan, saya merasa lebih open mind, yang istilahnya terbuka untuk istilahnya menjalankan suatu permasalahan yang ada di sekolah saya dengan beberapa jalan keluar, ya, jalan keluar atau solusi permasalahan untuk menuju satu titik, menuju satu keberhasilan metode pembelajaran. Nah, suatu keberhasilan metode pembelajaran gitu. Dengan percakapan yang sudah saya rasakan, saya merasa lebih open minded atau terbuka pada solusi-solusi supaya saya menuju suatu misalnya. Udah, ada lagi? Apa lagi ya? Udah? Ya udah aja, nggak apa-apa. Oke, siap. Baik, ini udah ready. Bentar ya, Nanti untuk refleksi yang kedua sekalian aja ya, Bu Reni ya, biar jadi satu. Iya, betul. Oke, Bu Yeni, boleh lanjut? Oke, terima kasih. Siap, Bu Reni? Sepertinya ya. Selamat. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Selamat siang Bu Reni dan Pak Fauzi serta Bu Rita. Di sini saya akan mempraktikkan coachan coach ya. Di sini saya sebagai coach Nanjalari Yeni Mariani dan sebagai coachnya Ibu Nengrom Reni Astuti, yang mana dalam kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu tentang seorang guru yang ditunjuk untuk melakukan ataupun ditunjuk sebagai perwakilan salah satu sekolah dalam mengikuti kegiatan lomba tembang mojopat. Nah, Bu Reni, kita siap ya untuk melakukan kegiatannya. Baik, oke, selamat siang Bu Reni. Apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Yeni, kabar baik, sehat, alhamdulillah. Bu Yeni gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa juga. Terima kasih Bu Reni. Dengar-dengar ya, ini ada sesuatu yang ingin Bu Reni ceritakan ke saya. Kemarin katanya mencari saya, kebetulan saya baru ada meeting dengan teman saya satu paralel, jadi mohon maaf kemarin tidak bisa meluangkan waktu. Nah ini mumpung saya longgar, monggo kemarin ada apa ya kira-kira ini yang disampaikan ke saya. Jadi begini loh Bu Yeni ya. Jadi saya itu ditunjuk sama kepala sekolah ya untuk mengikuti lomba tembang mocopat. Tapi masalahnya sebenarnya senang sih ditunjuk gitu. Berarti ada kepercayaan. Tapi saya tuh merasa kurang pede gitu. Kayaknya nggak bisa gitu. Itu masalahnya. Bu Reni merasa tidak bisa ya, tidak bisa dan kurang pede. Padahal saya perhatikan dari rekan-rekan guru itu istilahnya apa ya? Mohon maaf, ya Bu Reni, saya berarti dari permasalahan Bu Reni tadi, intinya Bu Reni di sini merasa kurang percaya diri gitu ya? Iya, ketika ditunjuk sekolah untuk menjadi duta, duta tembang mojopat seperti itu ya. Nah, Bu Reni sendiri, kira-kira dari Bu Reni sendiri, permasalahannya apa sih kok merasa Bu Reni itu kurang percaya diri seperti itu? Apa ya Bu ya, saya merasa kurang percaya diri karena merasa suara saya tuh nggak bagus-bagus amat gitu.
Jadi kalau dibanding yang lain kayaknya ada yang lebih bagus gitu. Jadi kayak nggak Iya. pede gitu, kurang semangat gitu. Oh gitu. Baik. Kalau Reni ya, em, istilahnya hmm, merasa tidak percaya diri, nah seperti itu. Nah, Bu Reni seharusnya lebih semangat ya, lebih semangat dalam artian apa ya, bisa menunjukkan bahwa Bu Reni itu mampu seperti itu. Nah, kira-kira eh, yang bisa meningkatkan Bu Reni itu menjadi saya itu bisa dan semangat itu apa? Padahal kan Bu Reni sudah ditunjuk, itu berarti kan sudah termasuk suatu pilihan ya itu ya. Ya kalau saya berarti kan itu masalahnya ada di diri saya sendiri gitu ya. Jadi kayaknya saya merasa harus ada perubahan gitu sih Bu di dalam diri saya, di dalam pikiran saya. Kan selama ini pikiran saya itu yang membuat saya kurang pede, kurang merasa suara saya jelek, jadi kurang semangat. Nah berarti kan mungkin harus ada yang berubah gitu kali ya Bu ya. Oh, ya, oke, begitu ya Bu Reni. Jadi Bu Reni itu merasa belum percaya diri. Nah, coba Bu Reni bisa menjelaskan mengapa kok Bu Reni itu tidak percaya dirinya itu karena apa sih? Kalau masalah suara kan saya yakin ya, karena Bu Reni itu suaranya bagus. Nah, Apa ya Bu ya, kayak saya merasa takut juga sih Bu, kalau mewakili sekolah itu kan mempertaruhkan nama baik sekolah juga nih ya Bu ya. Jadi kalau nanti ada apa-apa kan ya gawat gitu. Jadi saya malu juga, kurang semangat, kurang percaya nah gitu diri ya. gitu. Iya. Oke, Bu Reni, kira-kira sih kan jenengan itu ditunjuk berarti kan ada sisi positif atau yang paling menonjol dari Bu Reni. Berarti kan dari segi Bu Reni nembang itu pun pasti mendapatkan apa namanya nilai plus ya dari sekolah bahwa Bu Reni itu selain jago bahasa Inggris ternyata nembangnya juga jago sekali. Nah, saya istilahnya apa ya, kemampuan-kemampuan Bu Reni itu kan selain selain bisa mengembangkan bahasanya, itu kira-kira yang membuat Bu Reni itu eh, apa ya, merasa intinya kalau tadi kurang percaya diri, tapi di sisi lain ada nggak yang menonjol gitu loh, jadi bisa membuat Bu Reni itu lebih percaya diri lagi Ya seperti kalau itu. cerita yang menonjol ya Bu, dulu tuh saya sudah pernah sebenarnya mengikuti lomba itu, Iya, tapi gagal gitu. Nah terus ini iya. kok ditunjuk lagi ya. Memang saya tuh suka pelajaran bahasa Jawa, bahasa Inggris saya juga suka, khususnya pelajaran Mm-mm. nyanyi, nembang itu saya suka. Tapi kalau ditunjuk begini kan ya ada nervous, deg-degan gitu ya. Jadi Iya, ya, oh. ya itu sih masalahnya Bu. Oh. Nah, sebenarnya kan sudah bagus Bu Reni dengan kemampuan Bu Reni yang luar biasa tadi. Ya, lebih dari cukup loh itu kalau menurut saya, dengan kemampuan jenengan, dengan bahasanya yang mungkin yang bisa apa ya, istilah fasih ya dalam melafalkan bahasa-bahasa Jawa itu. Nah, mungkin dengan modal itu dan suara Bu Reni yang luar biasa lantang kan, itu bisa menjadi suatu modal dalam perlombaan Bu Reni. Nah, kira-kira Bu Reni, rencana apa sih agar Bu Reni itu lebih percaya diri lagi dalam mengikuti lomba ini, biar tergugah gitu kan? Apa ya Bu ya, saya sebenarnya juga agak kesulitan sih makanya menemui Bu Yeni. Lalu setelah saya ngobrol-ngobrol ini mungkin mungkin yang bisa saya lakukan yang pertama bertemu sama Bu Ami sebagai guru bahasa Jawa ya. Mungkin saya akan tanya-tanya sama guru bahasa Jawa supaya saya juga bisa berlatih nembang. Kemudian apalagi ya, mungkin yang kedua mungkin saya akan YouTube, buka YouTube mungkin ya, belajar-belajar mendengarkan dengan lafal yang benar ya, supaya lebih percaya diri lagi. Mungkin nanti juga bisa latihan-latihan di depan cermin kali ya Bu ya, atau nanti saya ke ruangan Bu Yeni, di depan Bu Yeni nyanyi-nyanyi gitu ya. Mungkin itu Siap. ya Bu ya. Nah, oke, bagus sekali ya Bu ya itu. Ternyata kan dari
rasa kurang percaya diri jenengan itu sudah punya rencana yang luar biasa ya. Jadi bisa meyakinkan bahwa Bu Reni itu bisa apa ya istilahnya menghilangkan dengan rencana-rencana tadi, bisa lebih baik lagi untuk mendalami apa namanya tembang-tembang mencopot yang akan dilakukan dengan langkah-langkah tadi. Nah, kira-kira Bu Reni, apakah Bu Reni sekarang merasa lebih percaya diri dengan nanti ketika sudah menjalankan ya tahapan-tahapan dengan akarnya, terus referensi melihat-lihat lagi supaya lebih berkembang lagi seperti itu. Setelah merencanakan ini, insya Allah kayaknya saya siap, Bu. Jadi kemungkinan harusnya lebih percaya diri setelah nanti melakukan apa yang sudah saya rencanakan tadi ya, Bu ya. Harusnya saya siap itu sih. Nah, untuk itu berarti kira-kira butuh berapa hari Bu untuk jenengan bisa ngegolkan apa yang ingin dicapai? Ini kan latihannya 2 minggu lagi nih Bu, lombanya. Berarti latihannya ya nanti sore coba-coba YouTubean gitu ya Bu. Besok saya akan coba nyanyi, mungkin ketemu sama Bu Ami juga besok. Besok saya juga akan minggu depan lah ya Bu ketemu sama Bu Yeni supaya bisa nyanyi di depan Bu Yeni juga. Jadi Bu Yeni bisa nilai gitu. Gitu sih Bu. Gitu. Terima kasih ya Bu Yeni ya. Sama-sama Bu Reni. Semoga dengan persiapan-persiapan yang sudah Bu Reni atur dan sudah Bu Reni rencanakan bisa berjalan dengan lancar nantinya, dan mudah-mudahan lomba ini menjadikan suatu yang baik untuk Bu Reni dan sekolah. Nah, mungkin selain itu adakah komitmen Bu? Kalau komitmen mungkin saya tidak berkomitmen untuk menang, cuman saya mau memberikan yang terbaik. Berarti ini saya akan memaksimalkan latihan saya, komitmen saya itu sih. Latihan yang rutin, nanti juga sungguh-sungguh dalam latihan, sehingga besok apapun hasilnya bisa membawa nama baik sekolah lebih tinggi lagi gitu ya Bu ya. Dan ya, sip. Sangat luar biasa sekali komitmen Bu Reni. Mudah-mudahan sukses selalu, nanti lombanya juga mendapatkan yang terbaik. Mungkin ada lagi Bu Reni yang perlu disampaikan? Terima kasih Bu Yeni, bantu doa saja ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan sukses selalu. Demikian untuk coaching saya dengan Bu Reni, mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Selamat siang, kita langsung ke refleksi. Silahkan Bu Yeni mengisi. Yes. Nomor 1. Oke, apa yang sudah berjalan baik ini? Ini satu, tujuannya, ya, tujuan percakapan sudah tersampaikan. Tersampaikan. Oke, itu aja yang sudah tersampaikan. Ya. Terus kedua, apa yang masih perlu ditingkatkan? Grogi kayaknya Bu Yeni. Grogi saya tuh, masih grogi kayak kurang bisa relax. Santai ya. Apa ini? 2? Belum bisa relax. Ya. Oh ya, belum bisa relax. Belum bisa relax. Terus sama relax ini. Udah, satu aja atau? Sama ini apa ya, perlu diperhati. Memberikan apa ya? Memberikan pertanyaan atau pertanyaan. Memberikan pertanyaan untuk menggali kemampuannya. Menggali kemampuan. Iya, kayak yang tadi berkutatnya di situ ya. Iya. Terus kehadiran penuh tadi kan penuh banget sih. Kehadiran, iya. Caranya gimana tuh? Nomor kayak ya, Bapak Ibu. Yes. Hadir penuh dalam percakapan sebelum melakukan coaching apa ya? Tadi bisa hadir penuh tadi? Tadi Bu Yeni penuh banget. Hadir penuh dalam percakapan ya. Iya, bisa hadir penuh dalam Kenapa itu? Bisa hadir dalam percakapan dua arah. Oh. Caranya supaya hadir penuh tadi gimana? Memberikan pertanyaan. Memberikan pertanyaan dua arah ya.
Ya, Dua arah. Ini. pertanyaan dua arah Ada lagi? dalam mengatasi masalah ya, Hmm. Oke, keempat apa itu memperbaikinya? Dari nomor 2 ini cara Komitmen memperbaiki ya. komitmen. Komitmen untuk mengatasi masalahnya. Iya. Udah? Ya, Oke, monggo ini umpan balik dari Bu Saya ya. Bayi. Apa yang Anda rasakan? Enggak. Masalah tersampaikan. Seperti bawang yang dikupas. Jadi kayak satu-satu gitu loh. Jadi diuraikan. Oke. Masalahnya. Tapi yang jelas jangan bawang bombay ya. Ya itu bawang bombay. Kalau bawang itu terlalu kecil ya. Oh itu ya. Justru mau bilang bawang bombay. Iya. Sementara Tidak sih. nangis. Potensi. Maka masalah tersampaikan semua. Menunjukkan solusi. Oke, sudah. Gitu. Oke, terima kasih Bu Reni. Terima kasih. Ini saya.